Halo semuanya, kembali lagi bersama Muhammad Fan Ramadan dari kelas 12 IPA 3. Oke, pada kesempatan kali ini gue pengen ngejelasin ke kalian nih pola penyerangan dan juga pola bertahan dari permainan sepak bola. Oke, kita masuk dari yang pola penyerangan dulu kali ya. Nah, pola penyerangan sepak bola itu ada 3. Yang pertama, itu ada pola penyerangan dengan struktur tersusun. Lalu yang kedua adalah pola penyerangan melawan lawan yang rapat. Lalu yang ketiga itu adalah pola penyerangan untuk memanfaatkan ruang yang kosong. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita masuk aja ke pola penyerangan dengan strategi 4-3-3. Ini dia. Nah, ini dia formasi 4-3-3. Di paling belakang atau paling kiri terdapat penjaga gawang. Di depannya terdapat 2 pemain back tengah. Lalu di kanan ada back kanan. Di kiri ada back kiri. Kita masuk ke area tengah, terdapat DM atau defensive midfielder, yang berarti adalah itu pemain tengah bertahan. Lalu ada 2 CM yang berarti adalah 2 midfielder murni atau midfielder tengah. Lalu kita maju ke depan, ada RW, itu adalah sayap kanan atau pemain penyerang kanan. Di kiri ada pemain sayap kiri, pemain penyerang kiri. Lalu di tengah terdapat ST atau striker, itu adalah striker murni sebagai bertugas sang pencetak gol. Ini adalah variasi dari 4-3-3. Variasi lainnya semuanya sama, yang membedakan hanyalah di sini tidak ada DM, namun adanya adalah attacking midfielder sebagai membantu penyerangan dari tengah. Oke, tadi itu adalah formasi 4-3-3. Sekarang kita masuk ke pola penyerangan dengan formasi 4-2-2. Ini dia. Lalu ini adalah formasi 4-4-2. Di paling belakang atau paling kiri terdapat penjaga gawang. Di depannya terdapat 2 pemain back tengah. Di kanan ada back kanan, di kiri ada back kiri. Lalu ke depan lagi ada 2 pemain tengah yang menjaga di area tengah. Lalu di kanannya ada pemain kanan tengah, di kiri ada pemain kiri tengah. Lalu di depan terdapat 2 striker yang bertugas untuk mencetak gol. Oke, kalau kita tadi udah bahas soal pola penyerangannya, sekarang kita bahas soal pola pertahanannya. Jadi, pola pertahanan di permainan sepak bola itu juga dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pola pertahanan man to man, lalu yang ketiga adalah pola pertahanan zona defense, lalu yang ketiga adalah campuran antara pertahanan man to man dan juga pola pertahanan zona defense. Nah, untuk menerapkan ketiga sistem tadi, kita ambil contoh aja ya. Kita di sini menggunakan pola pertahanan yang dapat dilaksanakan jika kita memasang strategi 4-3-3. Ini dia. Oke, ini adalah formasi 4-3-3 yang akan kita gunakan untuk menggunakan zone defense. Jika kita menggunakan zone defense, kedua center back atau back tengah akan mengcover area dalam dari kotak penalti kita. Lalu back kanan akan mengcover area kanan, back kiri akan mengcover area back kiri, serta dibantu oleh gelandang tengah bertahan untuk mengcover area tengah. Oke, setelah tadi kita telah melihat pola pertahanan dengan 4-3-3, sekarang kita lihat pola pertahanan yang menggunakan formasi 3-4-3. Ini dia. Nah, ini adalah formasi 3-4-3. Terdapat 3 pemain back tengah, lalu juga ada back kanan yang sedikit naik agar bisa menjadi wing, lalu ada back kiri juga yang sedikit naik ke tengah agar bisa menjadi wing pula. Jika dalam keadaan bertahan, kedua bek kanan dan kiri akan turun, sehingga terdapat 5 pemain bertahan, lalu terdapat ditambah adalah defensive midfielder atau pemain bertahan tengah. Nah, ini dapat digunakan sebagai formasi campuran atau formasi pola bertahan campuran, di mana ketiga bek tengah akan melakukan zone defense, lalu wing back kanan dan wing back kiri akan melakukan man to man, serta ditambah dengan pemain tengah bertahan menggunakan man to man juga, seperti itu. Oke, tadi itu adalah pola pertahanan dan juga pola penyerangan dari permainan sepak bola. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan juga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Farhan out.